of Darul Quran Kalibata City Primary School for the school year of 2017 and 2018 at the meeting hall of DPR MPR Complex on today, Sunday, May 13, 2018. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya di acara graduation SD Kalibata pada hari ini, tentunya di hari Minggu 13 Mei 2018. My name is Cipita Kesha Kalista. I am a student of grade 5 of Darul Quran Kalibata City Primary School. Saya Kupin Rambe bersama anak saya SD Kalibata Keisha tentunya yang akan memandu acara pada hari ini. It is such an honorable for me to welcome the guest of honor in this special moment. Before we start our event, we will read the schedule of it. Now, let's start our event today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, let us lend our ear and open our heart to listen to reciting the Holy Quran that will be led by Titan, Zubair, Faiz, and Sultan. Please welcome to the stage. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Titan, Zubair, Faiz, dan Sultan. Kepada mereka disilakan. Salam.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri atau murid-murid SD Dapur Kalibata City, semoga mereka yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada para tamu undangan yang masih berada di luar, terutama wali murid kelas 6 untuk menempati kursi yang telah disiapkan, dan juga kepada anak-anak yang masih berseliweran untuk menyaksikan teman-teman yang mau tampil. Terima kasih. Sudah dimulai. Dan mohon kepada anak-anak yang masih ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, disilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bapak Ibu yang kami hormati, beranjak ke acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dapur oleh siswa kelas 5 dengan dirijen Kiera. Indonesia Raya dan Mars Dapur oleh siswa kelas 5 dengan dirijen Kiera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhir lagu tadi ada namanya Dream Daku 5 benua bisa Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu semuanya, khususnya nih yang graduation, yang wisuda hari ini, coba mana? Halo. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kita coba Dream Daku jawabannya 5 benua seperti ini ya. 5 benua bisa Allahu Akbar. Oke. Kalau Dream Daku, coba Dream Daku 5 benua bisa Allahu Akbar. Benua bisa Allahu Akbar. Kayaknya yang sebelah sini semangat banget yang sebelah sini ya. Bu, yang sebelah sini kita coba Bu. Yang sebelah sini Bu, Pak, Bu, ya sama-sama. Kita orang-orang Darul Quran. Yuk sama-sama. Yuk, Dream Daku 5 benua bisa Allahu Akbar. Kalau sebelah sini kayaknya banyak kan ibu-ibu ya. Bu Imas sama Bu Ami kayaknya lebih semangat deh. Bu, Pak, ya sama-sama yuk tangannya ya. Dream Daku 5 benua Allahu Akbar. Cakep. Hei, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu boleh semangat, tapi ada yang lebih semangat karena yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Yuk, Bapak Ibu semuanya ikutan ya. Dream Daku 5 benua. Yuk, anak-anak siap ya. Dream Daku 5 benua bisa. Jangan kalah sama Bapak Ibu yang ada depan kita. Yuk, Dream Daku 5 benua bisa Allahu Akbar. Kayaknya yang sebelah sini semangat banget. Namanya siapa sayang? Namanya siapa? Rafael. Your name is Rafael, right? Yeah. What grade are you? Of course 6 lah, because you graduation. You are graduation right now ya. Kalau siapa namanya Rafael kelas? Oh pastilah namanya graduation. Oke, Rafael, after graduation from Darul Quran Primary School, where will you continue your study? Global Islamic School. Oh, Global Islamic School. Bu, anak siapa sini Bu? Oh, ibunya udah senyum-senyum dari tadi. Waduh, nih kalau melihat anak yang satu ini, saya ingat murid saya di Darul Quran Bandung dulu, SDKI, Sekolah Darul Quran Bandung itu. Kok mirip Raihan ya? Betul Pak Ustaz Wahid? Mirip Raihan sedikit kan? Oke. What is your name? Farel. Oke. Also Farel. Where will you continue your study? IHS. What's that? International Islamic Secondary School. International Islamic Secondary School. Emaknya lebih paham gitu. Bu, ibunya yang mana Bu? Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada mamanya Rafael, ada mamanya Farel. Sekarang saya mau nanya dulu, ini mamanya Rafael. Bu, anaknya sekolah di sini. Rafael ya? Oh iya, sorry Bu, malu. Maghrib udah mulai ini. Bu, gimana Bu rasanya anaknya berapa tahun di Darul Quran? Gimana rasanya Bu anaknya sekarang hari ini? Rasanya gimana anaknya udah hari ini graduation? Kemudian yang di sekolah gimana rasanya Bu melakukan anaknya di Darul Quran? Silakan Bu. Saya sangat senang sekali karena banyak perubahan selama di Darul. Akhlaknya, perilakunya, cara-caranya dia di rumah walaupun dimanapun dengan baik. Terima kasih sekali atas itu. Satu lagi ya, kita dulu. Alhamdulillah ya, saya sekolah di sini sifatnya yang lebih bagus karena di sana pertentangan selalu. Apa? Ketika ini, jangan yang ini gimana ya? Baik Bapak Ibu semuanya, ternyata anak-anak kita sekolah di Darul Quran, caranya ibunya, itu apa ya? Ibu rasakan, anak saya berubah dari attitude-nya, sikapnya, tingkah lakunya. Karena dunia pendidikan apek jadi pastilah sangat diunggulkan. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Darul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Anwar Haji Anwar Salim MMG. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Wahid dan seluruh jajarannya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Darul Quran, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hari ini insya Allah menjadi hari yang membahagiakan buat para orang tua yang anaknya wisuda ya, walaupun baru kelas 6, wisuda tahap pertama. Kemarin sudah hadir Ibu Imah tingkat TK, hari ini SD, ketemu lagi di sini lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu ini pengurus Darul Quran harus berkeliling dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi. Karena alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Darul Quran hari ini sudah ada di beberapa kota, di beberapa provinsi, tepatnya ada sekitar 34 tempat. Jadi kalau awal pendidikan khutbatul iftitah dimulai, maka bagi-bagi tugas, siapa yang ke Semarang, siapa yang ke Lampung, siapa yang ke Bandung, siapa yang di Jakarta, siapa yang di Semarang, dan lain-lain. Akhir sana juga kayak begitu. Ini karena Ustaz Yusuf Mansur sedang perjalanan Turki, Amerika ke Hong Kong, maka saya yang ketempuan. Kesini datang lagi, kemarin Bu Ima datang, kemarin mohon maaf Bu Ani nggak bisa hadir. Bu Yani ya, ya. Istri Ustaz Wahid. Dan alhamdulillah hari ini bisa silaturahim lagi pada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi Bapak Ibu, atas izin Allah juga kita mau wisuda 29 santri takhusus. Ada Ustaz Bisri juga tadi hadir. Ustaz Lala tadi hadir nggak ya? Ustaz Lala? Oh enggak. Ustaz Samsudin. Dan alhamdulillah, satu sisi Darul Quran mengurusi orang masyarakat yang berkemampuan seperti yang ada di Kalibata City. Insya Allah Allah berikan rizki yang halal, rizki yang thayyib, rizki yang barokah buat Bapak Ibu sekalian yang bisa mendukung dunia pendidikan. Salah satunya adalah di Darul Quran. Di sisi lain, Darul Quran memperjalankan sekolah-sekolah pendidikan-pendidikan yang full beasiswa, yang tidak berbayar. Dan alhamdulillah ini subsidi silang, baik dari dana sedekah dan juga dari dana yang masuk ke Yayasan Darul Quran, semuanya dikelola. Bagaimana pembangunan umat melalui Quran ini ya terus dilakukan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak biasanya menanti-nanti anaknya tampil. Tidak menunggu ketua yayasan tampil. Bercanda ya Bu, Pak. Ini bahagia saya, karena saya bahagia bisa hadir di sini, bisa silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Maka perlu saya sampaikan bahwa mungkin di pertemuan sebelumnya juga pernah saya sampaikan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang anaknya mungkin kemarin hadir juga di saat wisuda TK. Maka bisa jadi hampir sama apa yang saya akan sampaikan, yang saya menyebutnya dengan gerbong dakwahnya Darul Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hidup ini pilihan. Pilihannya adalah jangan pilih yang buruk tentunya. Pilihannya adalah menjadi orang baik atau menjadi penyeru kebaikan. Nah, saya berharap santri-santri, murid-murid Darul Quran, lulusan-lulusannya, dan kita semua selaku orang tua bukan hanya menjadi orang baik. Tadi alhamdulillah ada testimoni dari ibu-ibu bahwa sekarang mulai baik, menjadi baik ya. Menjadi orang baik insya Allah akan disukai
orang tua, tetangga, teman, sahabat, guru, dan semuanya. Tapi pilihan yang lebih lagi daripada menjadi orang baik adalah penyeru kebaikan. Nah, di saat menjadi penyeru kebaikan, ini mulai ada musuh. Misalnya, biasa sholat tepat waktu sendiri, biasa ngaji sendiri, sekarang sholat ngajakin teman, sekarang sholat ngajakin orang lain. Orang-orang yang tadinya duduk-duduk diajak sholat, maka bisa jadi yang diajak belum tentu senang. Biasanya ngaji sendiri, orang-orang di sekitarnya, ini anak hebat sekali, rajin banget, soleh banget. Tapi di saat ngaji, kemudian mengajak orang lain ngaji, nah ini penyeru kebaikan. Di saat penyeru kebaikan, maka ada yang suka, ada yang nggak suka. Udah ngaji aja sendiri, ngajak-ngajak orang, ada yang kayak gitu. Rasulullah SAW di saat dulu sebelum menjadi nabi, beliau menjadi orang soleh, orang baik, maka seluruh masyarakat mencintai beliau. Tapi di saat Rasulullah dijadikan menjadi Rasul, Muhammad SAW menjadi Rasul, maka disitulah mulai ada musuh. Ada yang bilang Muhammad gila, ada yang bilang tukang sihir, ada yang mau diajak dakwah, ada yang membangkang, ada yang memerangi, bahkan ada yang mau membunuh. Nah begitu, itulah penyeru kebaikan. Disitulah letak perjuangan. Dan saya berharap kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, santri Darul Quran, dan juga guru-guru, dimanapun, insya Allah kita meletakkan pondasi perjuangan. Dan insya Allah Dream 5 Benua bukan hanya mimpi, tapi akan menjadi kenyataan. Siapa yang mewujudkan? Tentu alumni-alumni Darul Quran yang hari ini mungkin masih SD, yang mungkin hari ini masih SMP, yang mungkin hari ini baru lulus SMA, tapi kemudian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang insya Allah nanti ke depan mereka-mereka lah yang akan memimpin masa depan, yang akan memimpin negeri ini. Maka saya berpesan kepada para santri, pada wali santri, kepada kita semuanya, baik perjuangan di dalam ataupun di luar, maka hari ini saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian tidak merasa selesai urusan dengan Darul Quran. Kalau Bapak Ibu merasa ini selesai nih anak saya, maka saya terpisah dari Darul Quran, maka Bapak Ibu sekalian terpisah dari gerbong dakwahnya Darul Quran. Mudah-mudahan enggak. Jadi apapun terkait, oh ternyata anaknya sekolah di sekolah lain, nggak apa-apa, tapi kan bawa hafalan dari Darul Quran, maka di sanalah kemudian membangun komunitas Quran, mendirikan rumah-rumah tahfiz yang didorong oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga tidak berhenti menjadi donatur misalnya Darul Quran, yang insya Allah bukan hanya pembangunan pesantren Darul Quran saja. Ini Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menyampaikan bahwa di saat Darul Quran pengen enaknya saja, kalau Darul Quran pengen enaknya saja, maka kita membangun semua pesantren yang berbayar saja, dan insya Allah laku. Hari ini inden yang masuk di Darul Quran atas izin Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah, yang daftar ke Darul Quran cukup banyak di semua tempat, Kalau Darul Quran pengen enaknya saja, maka kita nggak perlu bikin takhusus yang gratis, yang full beasiswa, nggak perlu kita mendorong rumah-rumah tahfiz, kita ngirim guru, bikin kampung Quran, bikin Quran Talk, nggak perlu. Tapi semua keluarga besar Darul Quran tidak pengen berada di zona nyaman. Itulah perjuangan. Maka kami mendirikan rumah tahfiz yang sekarang sudah ada kurang lebih 1000 rumah tahfiz yang terkoordinir oleh Darul Quran. Bahkan yang tidak berafiliasi dengan Darul Quran, karena ini gerakan, silahkan siapapun boleh mendirikan rumah tahfiz yang jumlahnya jauh lebih besar, mungkin sekitar 4.000-5.000 rumah tahfiz yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Terbukti di saat kemarin tanggal 22 Oktober 2017 kita mengadakan wisuda akbar. Berapa yang wisuda? 95.888 santri Bapak Ibu sekalian, atas izin Allah. Kalau sekarang mungkin masih kecil,
sedikit. Tadi pagi kita mewisuda juga 29 anak yang sudah selesai 30 juz. Tapi subhanallah, ini gerakan bersama, gerakan berjamaah. Maka saya menyebutnya adalah gerbong dakwahnya Darul Quran. Bukan berarti hanya yang ada di Kalibata City, tapi di Ketapang, di Semarang, di Lampung, di Cikarang, di semua tempat yang hari ini Darul Quran sedang membangun, di Jambi, di Banyuwangi, di Malang. Insya Allah tahosus yang ada 6 tempat di 2017, 2018 insya Allah akan menambah lagi kapasitasnya menjadi tambah 6 lagi. Kira-kira nanti akhir 2018 akan ada 12 pesantren tahosus yang semuanya full beasiswa. Ini semuanya bagian dari ikhtiar kami, bagian dari ikhtiar kami. Quran Call, orang yang belajar melalui Quran, melalui telepon hari ini belajar Quran, jumlahnya ada 43.000 di 34 tempat pesantren Darul Quran termasuk Kalibata City, sekolah dan pesantren Darul Quran. Total semuanya 5.000 santri, Bapak Ibu sekalian. 5.000 santri terlalu jauh dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Oke, kita anak-anaknya terlalu kecil Darul Quran mengelola. Maka kita harus berupaya bagaimana orang-orang di luar sana yang tidak bisa masuk Darul Quran tapi bisa belajar dan mengakses Darul Quran. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan cara demikian, mendirikan kampung Quran, mendorong rumah tahfiz berdiri, membuat Quran Call. Ada layanan terbaru dari Darul Quran yaitu One Quran, Honor Quran, bisa di-download di aplikasi. Orang yang masuk situ bisa menjadi santri, bisa menjadi guru. Ini bagian dari ikhtiar lagi, bagaimana menemukan orang yang pengen belajar ngaji dengan guru yang tidak harus tatap muka, tapi ini bisa lewat video call. Tetap tatap muka, tapi dengan teknologi. Bisa jadi gurunya ada di Indonesia, santrinya ada di Jepang. Karena yang diperlukan hanya wifi saja. Dengan wifi semuanya bisa terkonek atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terus Darul Quran mengupayakan bagaimana orang-orang akan siapapun akan bisa belajar Quran di Darul Quran. Bantu kami kalau ada ide-ide yang menarik, ada masukan-masukan untuk Darul Quran mengembangkan pembelajaran Quran dengan konsep apapun, silahkan. Kami tentu sangat berterima kasih di saat Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami, dan kami akan berterima kasih lebih lagi di saat Bapak Ibu semuanya mendorong dirinya sendiri dan juga mendorong santri-santri anak-anaknya semuanya akan mendirikan pesantren di masa yang akan datang, mendirikan rumah-rumah tahfiz di masa yang akan datang, kemudian berpikir bagaimana orang-orang lain kita akan bisa memberikan manfaat kepada mereka karena ada Quran dalam hatinya. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian, terima kasih. Pesan saya buat kita semuanya sekali lagi adalah jangan pernah merasa keluar dari gerbong dakwahnya Darul Quran. Semoga manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Yayasan Darul Quran yang disampaikan oleh Haji Anwar Sani Emeng. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, Kinsha, what is our next agenda? Pantomime? Oh. For the next performance, you'll be entertained with pantomime show by QQ. Please come to the stage, Q. Ya, pantomime dari QQ. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Yo.